mata kuliah pendidikan kewarganegaraan serta teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya, izinkan kami dari kelompok 6 untuk memaparkan hasil diskusi kami mengenai materi analisis materi mata pelajaran pendidikan Pancasila kelas 3, elemen Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya Nesia Chandra Kirana NIM 07 dan teman saya Satya Sapnamalia NIM 08. Saya Syafa Azhara NIM 13. Baik, langsung saja untuk materi yang pertama. Jadi yang pertama, materi pertama yaitu mengenai pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila merupakan bentuk pendidikan yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pedoman hidup bangsa Indonesia. Pendidikan ini menjadi bagian pendidikan nasional yang berpijak pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Serta diajarkan di semua jenjang pendidikan mulai dari perguruan tinggi hingga di pendidikan dasar. Melalui pendidikan Pancasila, nilai-nilai yang bersumber dari hasil pemikiran dan kebijaksanaan bangsa Indonesia ditanamkan agar tetap hidup dan dapat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, jadi melalui pendidikan Pancasila ini, siswa diharapkan mampu memahami nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yaitu nilai ketuhanan, persatuan, kerakyatan, kemanusiaan, dan keadilan. Tidak hanya memahami, namun siswa juga diharapkan mampu mengaplikasikan atau menerapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, pendidikan Pancasila ini tidak hanya ada di perguruan tinggi, tapi juga sudah dilaksanakan di pendidikan dasar. Hal ini penting karena dalam pendidikan dasar, karakter siswa mulai terbentuk. Jadi dengan adanya pendidikan Pancasila ini diharapkan membentuk karakter siswa sedini mungkin yang berakhlak mulia. Adapun contoh dari pendidikan Pancasila yang dilakukan dalam kegiatan sehari-hari
mengidentifikasi lingkungan tempat tinggal seperti RT, RW, desa, atau kecamatan sebagai bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembelajaran menumbuhkan semangat gotong royong, kerjasama, serta rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa. Nah, dalam hal ini, siswa tidak hanya paham mengenai lingkungannya sendiri, tidak hanya tahu mengenai apa saja yang ada di lingkungannya, tetapi siswa juga dapat memahami dan mengidentifikasi lingkungan tempat tinggal dirinya sendiri dan temannya. Siswa juga diajak untuk memahami bahwa perbedaan antara tempat tinggalnya dan tempat tinggal temannya ini masih berada dalam satu wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Next. Esensi pembelajaran disesuaikan dengan tahap berpikir konkret anak di usia SD. Melalui kegiatan nyata dan kebiasaan, siswa dilatih menjadi pribadi berkarakter, menghargai perbedaan, serta memiliki semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya yaitu hubungan antara esensial materi dengan pembentukan karakter siswa. Esensi materi Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI membentuk karakter siswa yang menghargai perbedaan, menumbuhkan sikap toleransi, persatuan, cinta tanah air, dan tanggung jawab sosial. Melalui pemahaman tentang keberagaman dan pentingnya menjaga keutuhan bangsa, siswa belajar untuk tidak membeda-bedakan teman atau bekerja sama, serta aktif dalam kegiatan pencerminan persatuan. Dalam kehidupan anak zaman sekarang yang dekat dengan teknologi dan media sosial, nilai-nilai ini menjadi sangat penting agar mereka mampu bersikap bijak, menghargai perbedaan pendapat di dunia maya, dan menolak provokasi yang memecah belah. Tetap menjaga semangat gotong royong serta rasa kebersamaan di lingkungan. Memahami materi ini, siswa diharapkan mampu membentuk karakter yang cinta dengan tanah air, menghargai perbedaan, menumbuhkan sikap toleransi, dan tanggung jawab sosial. Jadi misalnya ketika terdapat siswa baru ke dalam kelas, namun siswa ini berbeda dari yang lain, misal kulitnya gelap atau dari misal dari Papua atau yang lebih pedalaman gitu. Dengan adanya materi ini, siswa sudah paham mengenai perbedaan yang ada, jadi siswa dapat menerima siswa baru ini dengan baik, tidak membedakan dengan teman yang lainnya. Itu yang dapat saya sampaikan. Dilanjutkan kepada teman saya. Terima kasih. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya kepada penjelasan. Saya akan melanjutkan materi yaitu keterkaitan pendidikan Pancasila dengan kebutuhan siswa SD era sekarang. Keterkaitan materi pendidikan Pancasila dengan siswa SD era sekarang yaitu siswa sekarang sangat terpengaruh oleh globalisasi sehingga menentukan nilai-nilai moral dan luhur bangsa Indonesia serta minimnya kemampuan berpikir kritis. Nah, seperti yang kita semua ketahui, jika disuruh memilih, anak-anak zaman sekarang itu pasti akan lebih memilih untuk bermain gadget daripada memainkan permainan tradisional seperti kelereng atau layang-layang. Selanjutnya, jika disuruh memilih lagi, mungkin mereka akan lebih suka untuk menonton konser K-pop seperti Blackpink atau dan sejenisnya daripada menonton kebudayaan daerah seperti pertunjukan wayang atau pertunjukan tari daerah. Lalu mereka juga lebih menyukai jajanan seperti mixo, McD daripada jajanan tradisional seperti misal klepon, gentuk gitu. Nah, ini itu diakibatkan karena globalisasi. Jadi mereka itu terpengaruh hal-hal kekinian yang sedang tren. Selanjutnya, globalisasi juga menunjukkan kemampuan berpikir kritis. Seperti yang kita tahu, globalisasi ini kan disertai dengan perkembangan iptek, di mana segalanya jadi lebih
bergantung kepada teknologi, pikiran kita lama-lama akan menjadi tumpul dan mengakibatkan kebodohan pada generasi saat ini. Contohnya dapat dilihat pada banyak kasus yang sudah beredar, seperti contohnya siswa SMP atau siswa SMA yang tidak bisa membaca, menulis, dan berhitung. Itu merupakan salah satu contoh efek dari adanya globalisasi. Kebodohan ini juga bukan hanya berpengaruh pada kognitifnya, tapi juga pada sikapnya. Zaman sekarang banyak anak yang sudah berani kepada orang tua dan gurunya. Nah, itu karena nilai-nilai kita sudah luntur, karena mereka itu lebih condong kepada sikap liberal, sikap bebas gitu, mengikuti budaya barat. Nah, selanjutnya disinilah peran pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila itu berfokus pada pembentukan karakter siswa SD dan juga kemampuan berpikir kritis. Pembentukan karakter siswa SD melalui pendidikan Pancasila dilakukan melalui pembiasaan-pembiasaan dan juga seperti misal yang sudah disebutkan oleh Mbak Desya tadi, misal dari sila pertama itu kita membiasakan diri untuk berdoa, lalu sila kedua itu saling menolong. Nah, jika kita sejak dini sudah menanamkan nilai-nilai Pancasila pada siswa SD, maka mereka dapat mengikuti perkembangan zaman tanpa kehilangan identitas asli mereka sebagai bangsa Indonesia. Nah, selain itu, pendidikan Pancasila juga melatih kemampuan berpikir kritis melalui analisis, evaluasi, refleksi, dan begitu. Contohnya di buku siswa itu ada seperti siswa disuruh mengidentifikasi soal ciri-ciri fisik atau menemukan perbedaan di antara anggota keluarga dan teman-temannya. Lalu ada proyek-proyek kelompok seperti festival budaya atau pameran budaya, di mana siswa itu berlatih untuk menganalisis suatu masalah, memikirkan langkah yang akan dilakukan dan mengevaluasi hasilnya. Ini juga menumbuhkan sikap kerjasama dan saling menghargai pendapat antar teman.
gambar. Siswa tidak disebutkan ciri-cirinya, jadi siswa tuh tidak diajak untuk tahu seperti contoh yang disebut suku Toraja tuh yang seperti apa sih ciri-cirinya. Nah, contohnya itu suku Toraja itu ciri-cirinya adalah yang memiliki pakaian adat, apa ya namanya?
kebudayaan yang kita miliki, semuanya itu secara tersirat begitu. Baiklah beberapa contoh tadi. Baiklah beberapa contoh materinya. Suku bangsa. Jadi ada dijelaskan suku bangsa dalam bentuk masyarakat yang sesuai dan seiadat bahasa dan budaya yang sama. Jadi suku bangsa itu mempengaruhi kebudayaan seperti adat istiadat, bahasa, pakaian, makanan, dan lain-lain. Tiap daerah memiliki suku bangsa yang berbeda-beda. Jadi misal di Pulau Jawa itu tidak hanya ada suku Jawa, ada suku Sunda, suku Betawi, Bugis, dan lain-lain. Nah, ini tadi sudah dibahas ya ciri-ciri suku. Lalu ragam bahasa. Di buku itu hanya seperti ini, tabel-tabel seperti ini. Itu saya ada melampirkan barcode. Tujuannya agar siswa dapat mendengar sendiri bunyi bahasanya itu seperti apa. Jadi mereka tidak hanya hafalan dari tabel-tabel itu saja, tapi mengetahui bunyi bahasanya. Contohnya adalah bahasa Jambi, di mana ciri-cirinya itu kayak karakteristiknya itu mengubah huruf A menjadi O. Contohnya adalah nama saya Zekia itu berubah menjadi nama saya Zekia gitu. Terus ada ragam lagu daerah. Ini juga ada barcode agar anak-anak dapat melihat dapat mendengar lagu-lagu daerah tersebut. Jadi mereka dapat tahu bunyi lagu daerahnya, dan selain mengetahui nyanyiannya, mereka juga dapat menemukan rasa ingin tahu mengenai makna lagu daerah tersebut. Contohnya adalah lagu Ampar-Ampar Pisang dari Kalimantan Selatan. Saya yakin semuanya tahu kan lagu Ampar-Ampar Pisang dan hafal liriknya. Tapi apakah teman-teman tahu makna dari lagu Ampar-Ampar Pisang ini? Nah, Ampar-Ampar Pisang ini maknanya adalah seperti menggambarkan suasana masyarakat Banjar yang sedang mengolah pisang. Jadi ampar ini artinya seperti dijemur, kayak menjemur pisang gitu. Jadi masyarakat Banjar zaman dulu itu memiliki kebiasaan memanen pisang yang mentah, terus nantinya pisang itu diolah dengan dijemur begitu. Jadi selama proses penjemuran biasanya ada anak-anak yang bermain. Jadi lagu itu menggambarkan suasana itu. Lalu ini contoh-contoh gambar rumah adat. Harusnya di buku siswa itu gambarnya sebanyak ini.
dan orang-orang yang duduk di pinggiran yang berbunyi cak-cak-cak itu hanya sebagai pengiring. Zaman dulu tarian ini itu digunakan untuk dipercaya memanggil roh leluhur untuk mendapat keselamatan. Sedangkan di zaman sekarang ini tarian ini juga digunakan sebagai pertunjukan karena kan banyak turis datang ke Bali, terus sebagai sarana pendidikan juga soal kisah Ramayana ini. Ini contoh-contoh kepercayaan di Indonesia dan kejawen, Sunda Berita dan Kaharingan dan lain-lain. Nah, contohnya ada Kaharingan dari Dayak. Konsep Kaharingan ini adalah Kaharingan Maha Esa dikenal dan Rayi Hatala lainnya. Jadi selanjutnya ada roh leluhur yang dipercaya masih menjaga dan mengasuh kehidupan manusia.
internasional dari menggunakan bahasa daerah ini bisa kita lihat di berita. Saya pernah lihat berita Presiden Rusia Putin dan Presiden Cina Xi Jinping itu mereka sebenarnya bisa menggunakan bahasa Inggris, tapi di forum internasional itu mereka tetap menggunakan bahasa Rusia dan bahasa Cina. Lalu ada menggunakan produk budaya seperti menggunakan baju-baju kain batik dan kain polos gitu. Lalu ada beli jajanan atau makanan tradisional. Banyak pedagang makanan tradisional yang sepi pembeli, jadi ada baiknya kita membeli jajanan mereka. Hitung-hitung itu dapat mengangkat UMKM pedagang tradisional gitu. Ada mulai dari budaya daerah masing-masing dan daerah lain. Misalkan kita dari Jawa, kita mempelajari tari jaipong atau soal wayang dan lain-lain gitu. Lalu kita juga bisa mempelajari budaya dari teman kita. Misal ada teman kita yang orang Sunda, kita bisa belajar bahasa Sunda dan bertanya-tanya soal makanan khas Sunda dan lain-lain gitu. Ada khususnya Indonesia dan budayanya. Nah, kita juga harus bangga akan kekayaan alam Indonesia kita dan bangunan-bangunan yang ada di dalamnya. Jadi kita tuh harus menjaga dan melestarikannya. Ya, udah sekian dari saya kembalikan ke moderator. Enggak kok, jalan. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Ibu Syafa, NIM 13. Selanjutnya yaitu elemen NKRI. Yang pertama tujuan pembelajarannya yang pertama itu mengidentifikasi lingkungan tempat tinggal RT, RW, desa atau kelurahan dan kecamatan sebagai bagian dari wilayah NKRI. Kemudian membedakan antara RT, RW, kelurahan dan kecamatan. Itu adalah dapat menunjukkan tentang RT, RW, kantor, kelurahan, kecamatan, dan rumah masing-masing. Kemudian menjelaskan makna NKRI sebagai satu kesatuan wilayah yang terdiri atas beragam daerah. Terus menunjukkan perilaku bersama dalam berbagai bentuk keberagaman suku bangsa, sosial dan budaya di Indonesia yang terlihat kesatuan-kesatuan di lingkungan sekitar. Kemudian menjelaskan pentingnya bersama dalam bentuk persatuan dan kesatuan di lingkungan sekitar. Kemudian menerapkan perilaku gotong royong dan tanggung jawab sebagai wujud terhadap NKRI. Selanjutnya itu hasil analisisnya, yaitu pertama tidak ada penjelasan yang memperkuat keterkaitan antara struktur wilayah kecil RT, RW, desa dengan konsep NKRI secara nasional. Hanya dijelaskan pengertian, tidak dijelaskan fungsi atau pentingnya keberadaan lembaga tersebut sebagai bagian dari NKRI. Yang kedua itu tidak ada materi atau kegiatan spesifik yang menjelaskan makna NKRI sebagai satu kesatuan wilayah yang terdiri dari berbagai daerah. Yang ketiga adalah kegiatan membuat rumah dan membuat makan memang melatih keterampilan spasial, tapi belum mengandung makna kebangsaan. Anak belum diajak untuk memahami bahwa mengenal lingkungan sekitar juga merupakan bentuk dari kepedulian dan rasa memiliki terhadap wilayah Indonesia. Yang keempat adalah kegiatan kerja bakti, sudah menggambarkan gotong royong dan kekompakan, namun tidak dijelaskan makna pentingnya kegiatan tersebut dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Yang terakhir adalah tidak ada refleksi penerapan perilaku gotong royong atau perilaku standar lain yang dilakukan siswa dalam kehidupan sehari-hari. Nah,
RT RW itu adalah unit kewilayahan yang lebih kecil dari desa dan merupakan organisasi masyarakat yang secara langsung berhubungan dengan warga sehari-hari. Kemudian RT RW desa ini memiliki fungsi yaitu sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah desa untuk membantu pelayanan publik, mengelola lingkungan dan menjaga kerukunan. Nah, ini kegiatan yang menjelaskan makna NKRI sebagai satu kesatuan wilayah yang terdiri dari berbagai daerah. Pertama itu upacara bendera dan menyanyikan lagu kebangsaan. Upacara bendera yang dilaksanakan setiap hari Senin dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kemudian membuat peta Indonesia. Dan ketiga hari kostum daerah itu seperti hari pahlawan. Nah, kita disuruh memakai kostum berbagai daerah. Nah, ini contoh perilaku sunat tanah air yang dilakukan siswa dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Yang kedua adalah belajar dengan sungguh-sungguh, dan yang ketiga adalah menghormati guru. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, untuk slide terakhir merupakan kesimpulan. Jadi pendidikan Pancasila di sekolah dasar sangat penting dalam membentuk nilai moral, karakter, dan rasa kebangsaan sejak dini agar anak-anak bisa menjadi warga negara yang berakhlak baik, bertanggung jawab, serta menghargai keberagaman. Dari hasil analisis terhadap buku guru dan buku siswa kelas 3 terlihat bahwa materi tentang Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI sudah sesuai dengan capaian pembelajaran fase B kurikulum Merdeka. Namun masih ada beberapa kekurangan. Beberapa kekurangan yang ditemui adalah: 1. Materi kurang mendalam dan contoh yang diberikan belum cukup jelas tentang keberagaman budaya, agama, bahasa, dan lingkungan sosial. Yang kedua, ilustrasi belum sepenuhnya mencerminkan keberagaman Indonesia. Yang ketiga, hubungan antara lingkungan kecil seperti RT, RW, atau desa dengan konsep NKRI belum terlihat secara jelas. Yang keempat, kurangnya kegiatan yang meminta siswa merefleksikan pengalaman nyata dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila ke dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pembelajaran di bidang Pancasila perlu diperkuat dengan pendekatan yang lebih interaktif dan reflektif. Dengan cara ini, siswa tidak hanya memahami nilai Pancasila secara teori, tapi juga bisa menghayati dan menerapkan dalam tindakan nyata. Baik, sekian presentasi kita pada pagi ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian dia ngomong-ngomong. Kita minum sih. Langsung dicapetin aja bisa.